Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Masih di channel yang sama. Oh iya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan rezeki yang berlimpah, dilancarkan rezekinya, diberkahi setiap langkah pijakannya ya teman-teman. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah memahami karakter burung lovebird ya teman-teman. Dari mulai pemahaman karakternya sampai ke pembentukan dan pemicu-pemicu karakter lovebird tersebut ya teman-teman. Akan saya ulas insya Allah dengan sedetail mungkin ya teman-teman. Dan insya Allah mudah-mudahan cepat untuk teman-teman pahami ya. Nah, sebelum ke pembahasannya, seperti biasa teman-teman, untuk yang belum bergabung silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan yang untuk sudah like, komen, dan subscribe, yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Doa-doa terbaik saya untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Tidak lupa juga untuk yang sedang menonton, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di channel saya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Berbicara tentang karakter, yang pertama untuk memahami karakter lovebird tersebut tentunya kita harus paham dulu ya, apa arti dari karakter tersebut. Sepengalaman pribadi saya, sepanjang pengetahuan saya, karakter itu adalah watak, sikap, atau perilaku yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup ya. Entah itu manusia ataupun hewan. Hewan yang saya maksud di sini kita garis bawahi lovebird ya. Jadi karakter itu sifat atau watak ataupun perilaku yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, kemudian dikeluarkan ketika dia berada dalam sebuah kondisi. Itu teman-teman, pemahaman karakter atau arti karakter yang sepanjang sepengetahuan saya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman paham ya tentang pengertian karakter tersebut. Nah, masih tentang karakter teman-teman. Karakter itu dipicu oleh setiap keadaan atau suatu kondisi ya teman-teman. Karena kita berbicara tentang lovebird, jadi tidak akan saya lebarkan, tidak akan saya lebihkan melebihi dari lovebird ya teman-teman. Nah, karakter lovebird tersebut bisa tumbuh karena pemicu. Apa aja pemicunya? Yang pertama, ketika lovebird itu birahi, emosi, atau merasa terganggu, katakanlah merasa tidak nyaman, ataupun sedang merasa nyaman, mereka akan mengeluarkan ekspresi-ekspresinya dengan karakter-karakternya ya. Saya contohkan karakter lovebird yang misalkan ngekek sambil ngeruji, sambil gigit ruji, kemudian ngekek sambil gestang, atau ngekek sambil muter-muter sangkar. Dan masih banyak lagi yang lainnya, karakter-karakter lovebird lainnya ya. Itu saya contohkan saja. Kita ambil satu, misalkan kita contohkan karakter lovebird yang ngekek sambil ngeruji. Nah, sampai di situ paham ya teman-teman. Itu untuk pemicu-pemicu lovebird dan contoh-contoh karakternya sudah saya contohkan tadi ya. Nah, kemudian masih tentang karakter. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, lovebird misalkan yang ngekek sambil ngeruji. Itu kan karakter. Nah, apakah karakter bisa dibentuk? Bisa teman-teman. Pembentukan itu kan perubahan. Dari yang misalkan seperti ini jadi seperti itu, ataupun sebaliknya, dari yang seperti itu menjadi seperti ini. Nah, itu pembentukan karakter ya teman-teman. Saya contohkan, misalkan yang tadinya ngekek sambil ngeruji. Nah, kita rubah polanya teman-teman. Pembentukan itu kan merubah. Nah, kita rubah gimana caranya supaya dia tuh mau ngekek tapi nggak sambil ngeruji. Saya kasih contohnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih lingkaran rujinya itu pakai mika. Nah, kalau sudah pakai mika, atapnya juga bisa pakai mika. Ada teman-teman bisa beli di toko-toko burung atau online shop juga banyak teman-teman. Tinggal beli aja. Itu saya contohkan satu ya. Kalau misalkan teman-teman yang punya lovebird ngekek sambil ngeruji atau sambil muter-muter sangkar, kan ada ya karakter yang seperti itu. Kenapa saya contohkan seperti itu? Karena ngekek sih bagus, tapi kalau sambil gigit ruji atau misalkan sambil muter-muter nggak jelas kayak gitu kan
nggak indah gitu, nggak indah dipandang ya teman-teman. Kita lebih enak menikmati lobet yang ngekek nagen di tangkringan. Nah itu gunanya kita bentuk dari karakter yang jelek ke karakter yang bagus gitu teman-teman. Yang tadinya ngekek sambil ngeruji, sambil muter-muter, sambil muter-muter nggak jelas, kemudian kita latih rutin tiap hari teman-teman, sampai terapi tersebut masuk ke karakter lobet tersebut, sampai dia mau ngekek nagen di tangkringan. Itu ya teman-teman fungsinya, karena pembentukan itu merubah. Jadi itulah fungsinya pembentukan, dari yang seperti ini menjadi yang seperti itu gitu teman-teman. Itu saya contohkan bentuknya. Nah sampai di situ teman-teman paham mungkin ya. Nah, saya contohkan lagi pembentukan karakter tersebut juga bisa kita lihat dari, atau bisa kita bentuk dari rawatan-rawatan harian kita yang lainnya ya teman-teman. Contoh misalkan dari penjemuran atau mandi, itu kita bisa lihat karakter-karakternya ya. Karena ada juga lobet yang minta dijemur kencang. Dijemur kencang maksudnya lebih lama gitu teman-teman. Dan ada juga lobet yang nggak mau dijemur terlalu lama. Nah, itu tergantung karakter lobetnya. Nah kita bisa bentuk dari situ, kita bisa lihat karakternya dari situ, kemudian kita bentuk. Kalau memang lobet teman-teman itu misalkan ketika dijemur misalkan 30 menit, kemudian teman-teman angin-anginkan, kemudian teman cantelkan, dia mau ngekek enak. Nah berarti itu durasi yang cocok untuk karakter atau lobet teman-teman. Atau kalau misalkan setelah 30 menit dijemur, kemudian teman-teman cantelkan, tapi dia masih tetap nggak mau bunyi, atau misalkan bertingkah pola aneh, mungkin teman-teman coba tambahin porsi jemurnya. Nah seperti itu teman-teman. Kadang ada lobet yang seperti itu. Jadi dari porsi jemur juga kita bisa lihat setiap karakter burung teman-teman. Ada yang seperti yang saya bilang tadi, mau dijemur kencang, ada yang nggak mau dijemur kencang. Tinggal sesuaikan saja dengan karakter lobet teman-teman. Nah di situ pembentukan yang saya maksud. Kalau memang lobetnya enak, setelah kita kasih rawatan tersebut, ya teman-teman usahakan untuk tetap stabilkan seperti itu. Intinya berikan kenyamanan pada setiap perawatan lobet ya teman-teman. Kalau untuk memberikan kenyamanan dari mulai porsi mandi, jemur, itu kan masih hal biasa ya, nggak apa-apa. Kenapa memberikan kenyamanan? Karena agar membuat lobet itu lebih merasa nyaman. Ketika mereka lebih merasa nyaman, ya mereka akan mengeluarkan durasi-durasi terbaiknya juga, suara-suara terbaiknya juga teman-teman. Jadi usahakan untuk membuat mereka nyaman. Jangan sampai rawatan-rawatan harian kita malah membuat mereka jadi rusak dalam artian berbagai macam ya. Ada yang macet bunyi, stres, dan segala macam lainnya teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan untuk membuat mereka nyaman dengan rawatan kita. Jangan paksakan rawatan yang membuat mereka malah jadi rusak teman-teman ya. Nah sampai di situ mungkin teman-teman paham ya tentang karakter lobet ya, dari mulai arti karakter sampai ke mulai rawatan harian yang bisa kita manfaatkan untuk membentuk karakter lobet ya teman-teman. Nah seperti yang saya bahas tadi, intinya teman-teman usahakan saja untuk memberikan kenyamanan ke lobet tersebut ya. Jadi jangan sampai rawatan kita itu malah membuat lobet kita itu jadi rusak teman-teman. Karena mungkin ya setiap orang, apalagi yang hobi ya, setiap orang yang punya burung lobet terlalu berambisi agar cepat-cepat punya lobet yang ngekek panjang, atau misalkan yang berdurasi, atau apalagi sampai ke konslet. Jadi mereka paksakan rawatan-rawatan yang ekstrim atau membuat lobet tersebut malah jadi rusak. Itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetap sayangilah lobet-lobet kita, tetap perawat lobet-lobet kita dengan baik, sesuaikan dengan karakternya, sesuaikan dengan kapasitas kita juga. Di situ baru kita bisa bentuk
karakter-karakter yang menurut kita itu kurang maksimal, kita maksimalkan. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau memang misalkan ada kekurangan dari editing video ini ataupun perkataan saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada maksud untuk menggurui ataupun melebihi dari ini untuk para kicau-kicau mania yang sudah profesional ya Pak. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung ataupun yang sedang menonton. Dan untuk yang belum bergabung, silahkan bergabung. Klik tombol subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Karena dengan itu teman-teman sudah membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan pengalaman-pengalaman terbaik saya seputar burung lovebird ya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.